Indonesia dan Malaysia sepakat bentuk pusat pendidikan. Iran peringatkan Amerika Serikat dan Israel tidak ragu bereaksi lebih tegas. Misteri bandara mewah tanpa penumpang di Pakistan. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Lidi Dwita akan menemani Anda. Berikut berita selengkap. Kita ke informasi utama pemirsa. Pemerintah Indonesia bersama Malaysia sepakati pembentukan pusat pendidikan untuk anak-anak di Sarawak sampai Sabah. Negara dan juga mencari bidang kerjasama. Pemerintah Indonesia bersama Malaysia sepakati untuk membentuk pusat pendidikan atau Community Learning Center di Semenanjung Malaysia, Sarawak, dan Sabah, termasuk pekerjaan migran Indonesia. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Sugiono setelah mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan konsultan tahunan ke-13 dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka Jakarta. Menlu menegaskan anak-anak dari pekerja migran bisa bersekolah di Community Learning Center. Perkembangan hubungan bilateral antara. Informasi selanjutnya, gempa bumi dahsyat berkekuatan 8,8 magnitudo mengguncang wilayah lepas pantai timur Rusia pada 30 Juli 2025 waktu setempat. Guncangan tersebut memicu tsunami setinggi 3 hingga 4 meter menerjang wilayah Kamchatka dan sekitarnya. Menteri Situasi Darurat Regional Rusia Sergei Lebedev mengimbau seluruh warga untuk segera menjauhi wilayah pesisir menyusul terjadi tsunami dipicu gempa bumi berskala besar. Badan Meteorologi Jepang juga mengeluarkan peringatan agar ada potensi tsunami setinggi 3 meter akibat guncangan di lepas pantai Rusia. NHK melaporkan peringatan tsunami untuk wilayah pantai Pasifik Jepang telah diterbitkan mulai dari wilayah Hokkaido hingga Kyushu. Badan Meteorologi Jepang memberikan peringatan bahaya mengenai gelombang tsunami setinggi 3 meter akan menghantam kawasan Jepang usai terjadi gempa dahsyat di Rusia. Gempa berkekuatan 8,8 magnitudo mengguncang kawasan Semenanjung Kamchatka, Rusia Timur pada Rabu 30 Juli 2025 waktu setempat. Gempa ini mengakibatkan muncul potensi terjadi tsunami. Pusat gempa bumi dilaporkan sekitar 85 mil atau 136 km di Semenanjung Kamchatka. Gempa tersebut memiliki kedalaman sekitar 12 mil atau 19 km. Prediksi tsunami tersebut akan terjadi sekitar 10 hingga 11.30 waktu setempat. Gempa bumi ini awalnya terukur berkekuatan 7,5 magnitudo pada Rabu tercatat sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Pemerintah Rusia mencabut peringatan tsunami sekitar 11 jam setelah gempa di wilayah Kamchatka dan Sakhalin. Jepang dan Hawaii juga menurunkan status ancaman menjadi peringatan tingkat imbauan tsunami di banyak wilayah termasuk dari utara Tokyo hingga Wakayama di barat daya. Warga mengungsi diperbolehkan kembali ke rumah namun diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam perjalanan. Gunung berapi Kyuchevsky di Rusia meletus. Gunung tersebut meletus setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Rusia pada hari Rabu 30 Juli 2025. Letusan Kyuchevsky terjadi setelah tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di Kachamka. Sekitar 2 juta orang dievakuasi dari garis pantai Jepang pada hari Rabu.
Turun lava panas terabati di lereng barat, gumpalan abu memanjang sekitar 2, km di atas dan 58 km di sebelah timur gunung tersebut. Beberapa minggu menjelang letusan Gunung Kiluchevskoy, terdapat aktivitas tidak terkendali. Ditemukan sebuah danau lava di puncak Gunung Kiluchevskoy. Penembakan di gedung Manhattan, 5 tewas. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, terjadi tragedi penembakan di gedung pencakar langit tepatnya di tengah kota Manhattan, New York. Pada 28 Juli 2025, tragedi ini menewaskan 5 orang, 1 diantaranya pelaku mencoba bunuh diri usai melancarkan aksinya. Tragedi penembakan terjadi di gedung tinggi menjadikan kantor pusat National Football League serta memfasilitasi sejumlah institut keuangan ternama, salah satunya Blackstone dan KPMG. Polisi New York menyatakan korban tewas dalam tragedi ini adalah seorang anggota Departemen Kepolisian New York. 3 korban lainnya warga sipil dan pelaku pembunuhan mencoba bunuh diri setelah melancarkan aksinya. Komisaris Polisi New York Jessica Teach menyebut pelaku penembakan merupakan pria asal Las Vegas. Pihak kepolisian menyelidiki apa motif di balik aksi tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberikan peringatan kepada Amerika Serikat dan Israel. Araghchi menyebut akan merespon lebih tegas jika mereka kembali menyerang Iran. Jika agresi kembali diulang, maka Iran tidak akan ragu bereaksi dengan cara lebih tegas. Statement tersebut disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan program nuklir Iran usai serangan Amerika Serikat pada bulan lalu. Dalam unggahan Araghchi di sebuah akun media sosial, ia mengatakan Iran membangun program nuklir damai dengan darah, keringat, dan juga air mata. Meski demikian, Iran menegaskan tetap akan melanjutkan program pengayaan uranium meski sejumlah fasilitas nuklir mengalami kerusakan parah. Militer Thailand memakai jet tempur Gripen tipe JAS 39C di buatan Swedia saat perang melawan Kamboja pada akhir Juli lalu. Peristiwa tersebut menunjukkan kali pertama jet tempur buatan Swedia dipakai dalam pertempuran. Dua jet Gripen terbang bersama dengan F-16 Fighting Falcons yang lebih tua. Misi tersebut dilaporkan berhasil dan semua pesawat kembali ke pangkalan dengan selamat. Thailand menggunakan jet tersebut saat menghalau tembakan artileri Kamboja terhadap posisi Thailand di sepanjang perbatasan. Jet tempur buatan Swedia tersebut memiliki kemampuan multiperan dan bisa beroperasi dari landasan pacu pendek dan lapangan udara kecil sehingga membuat manuver pesawat lebih mudah dan fleksibel. Perusahaan senjata Swedia SAAB AB mengembangkan Gripen dengan konsep Smart Fighter. Jet ini dirancang untuk peperangan berpusat pada jaringan. Kamboja dan Thailand sepakat gencatan senjata tanpa syarat pada 29 Juli 2025 malam, usai dimediasi Malaysia. Bandara termodern dan termahal di Pakistan justru terlihat sepi dan tak berfungsi. Dibangun dengan dana miliaran kucuran dari Cina. Bandara Nouguadar memicu tanda tanya besar di tengah kemiskinan warga sekitar.
Bandara New Gwadar di Pakistan menjadi sorotan dunia internasional, dibangun dengan dana sebesar 24 juta dolar Amerika atau setara 3,9 triliun rupiah dari pemerintah Cina. Bandara ini disebut sebagai yang termahal di negara tersebut. Namun keanehan terjadi, tak ada pesawat mendarat, tak ada penumpang, dan aktivitas penerbangan sejak bandara diresmikan. Bandara mewah itu berdiri kontras di tengah kemiskinan provinsi Balochistan. Kota Gwadar, lokasi bandara, tidak memiliki listrik nasional dan krisis air bersih. Warga menilai pembangunan bandara itu bukan untuk mereka, melainkan untuk menunjang proyek ekonomi Cina di kawasan CPEC atau Koridor Ekonomi Cina-Pakistan. Peresmiannya terkesan tertutup, acara dilakukan secara virtual dengan akses sangat dibatasi. Warga dipaksa melalui pos penjagaan, barikade, dan patroli militer. Tak ada media diizinkan meliput dan tak satu pun penduduk Gwadar dipekerjakan di bandara itu. Kondisi ini memicu aksi protes panjang selama 47 hari. Mereka menuntut lapangan pekerjaan serta akses dasar seperti listrik dan air. Namun setelah janji dilontarkan, tak ada realisasi. Hingga kini, Bandara New Gwadar tetap menjadi simbol misteri dan ketimpangan di wilayah terpencil Pakistan. Pemirsa, informasi lainnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Pepatah bahasa Inggris menyebutkan membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan sendiri. Dan ini tampak dalam peran media sosial yang membuat orang melirik kehidupan orang lain sehingga belanja melebihi kebutuhan. Tapi media sosial pula yang bisa memberi solusi. Selengkapnya untuk Anda. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points, I feel like in my head have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this.
Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Di luar kampus, perguruan tinggi perpustakaan di Amerika Serikat relatif tak banyak dikunjungi warga. Tapi bagi sejumlah perpustakaan umum ini menjadi kesempatan untuk mempertahankan relevansi mereka, yaitu dengan alih guna perpustakaan untuk melayani kebutuhan lain bagi komunitas yang membutuhkan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system, and so it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. The library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, for people. And for people to be able to come in and take a class for free is amazing. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to first and foremost, create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because we have the demographic or the people that they want to serve, and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun. Selain menawarkan peminjaman buku seperti fungsi tradisionalnya, banyak perpustakaan umum kini juga menggelar kegiatan memenuhi kebutuhan komunitasnya masing-masing. Mulai dari kegiatan terkait kebugaran seperti tadi, hingga pelajaran komputer bagi lansia dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.